Yang buka siapa Bang? Saya ya? Kan Yoi. saya kan moderator aja. Jam berapa kita mau mulai buka ini? Ya, kasih pengantar dulu lah. Apa, Mata Garuda mungkin bergerak di bidang apa, bla bla bla. Ya terserah lah. Harusnya Oh, Rahmat juga kasih pengantar siap. ini. Udah mau dimulai kah ini? Boleh, boleh. Untuk oke, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Eh, ini adalah kegiatan kedua kalinya dari kolaborasi Mata Garuda. Kalau di Aksara Kopi ini mungkin sudah keempat kali atau kelima kali kalau nggak salah dari Bang Rahmat. Nah, posisi saya di sini hanya sekedar sebenarnya ingin mengantar Bang Tino, filsuf dari Kaltim. Eh, tentunya ini kolaborasi tiga organ ya, organisasi ataupun komunitas, ada dari Aksara, ada dari Mata Garuda itu sendiri saya, dan Bang Tino dari LNC Diskusi. Nah ini sebenarnya sangat bertepatan dengan Hari Buku Nasional, meskipun Betul. sebenarnya buku yang kita bahas bukan buku nasional ya, tapi tidak apa-apa karena ini buku buku menarik dan menjadi perbincangan di beberapa kalangan di pemerhati apa namanya pemikiran ataupun dari yang suka belajar tentang eh, aktivitas global hari ini. Nah tentunya ini akan sangat menarik karena didedah sendiri oleh Bantino yang menurut saya sangat capable dalam membincang perkembangan filsafat. Meskipun Sisek kita lihat tidak hanya berbicara tentang filsafat itu sendiri, tapi beberapa aktivitas yang sifatnya sosial. Nah, yang pertama terima kasih Bang Tino telah bersedia untuk mengantar atau memanti diskusi hari ini. Saya teringat ya, beberapa minggu lalu ya, kalau tidak salah saya membagikan buku ini. Saya kira Ya, Bang Tino sudah duluan membaca buku Sisek ini, ternyata saya lebih duluan, belum, belum. meskipun saya membacanya, selesai membaca baru beberapa hari yang lalu. Karena ada beberapa buku yang saya sempat selesaikan, saya memang berharap yang membacanya itu sampai tuntas itu Bang Tino. Karena menurut saya pasti perspektifnya lebih berbeda dengan kapasitas keilmuan dari beberapa bidang filsafat. Nah mungkin ini akan menjadi pengantar saja untuk membincang diskusi ini. Saya melihat ada beberapa teman-teman yang bergabung, eh, meskipun nantinya akan lebih banyak yang menyusul terkait dengan buku ini. Bang Tino, mungkin berapa lama saya ingin bertanya dulu, berapa lama Anda selesaikan buku ini kemarin? Ya, makasih. Saya ngelarin buku Zizek yang pandemik ini eh, total sekitar 1 minggu. Putus-putus, nggak intens ya. Oh Karena iya, kesibukan lain juga. Eh, Cuma yang membantu saya memahami Zizek karena Zizek ini bisa dibilang di era sekarang the one and only iya, philosopher iya. Marxis. Dia Ini nyaris masih. terpinggirkan dari eh, hegemoni filsafat yang semakin jauh dari ideologi. Nah, karena itulah bukunya yang pandemik itu menjadi penguatan bahwa ideologi itu punya relevansi yang kuat lintas peradaban, termasuk pada situasi pandemik seperti yang dia tulis dalam buku ini. Jadi saya secara pribadi maupun profesional tidak merasa kesulitan banget untuk memahami Zizek karena saya ikutin tulisan-tulisan Zizek, jurnal-jurnal internasionalnya sudah lama, walaupun mayoritas menertawakan pikiran Zizek dengan argumen bahwa Iya, tidak relevan dan terlalu nyeleneh, tapi Zizek sebenarnya orang atau pribadi yang sangat hangat. Dia tidak pernah membatasi dengan media, dan dia juga kerap kali meladeni perdebatan, bahkan memprovokasi perdebatan di ruang-ruang akademik dengan argumen-argumen neokapitalisme, neoliberalisme, bahkan demokrasi. Dia berani memposisikan diri sebagai Marxis, bahkan seorang komunis yang masih pada jalur ideologinya. permulaan aja ya. Jadi saya juga sepakat bahwa Sisek ini juga
menurut saya meskipun kontroversi. Ini agak terputus, Mas Arwin, sinyalnya. Ya, ya, Kedengaran nggak? ya. Kalau kedengaran Ya, sekarang, sorry. tadi terputus. Oh ya, jaringan kayaknya kurang ini. Untuk ini aja Bang ya, biar tidak Ya. terlalu berpanjang salam, saya serahkan aja ke Bang Tino untuk mencoba memberikan ulasan terkait dengan buku Sisek. Setelah itu baru kita mencoba diskusi dengan teman-teman ketika ada yang mau bertanya. Bisa nanti di kolom komentar, jadi Bang Tino bisa membaca sendiri atau saya bacakan untuk dijawab oleh Bang Tino. Oke Bang, saya kira seperti itu, silakan. Oke, makasih Bung Arwin. Saya mau kasih pengantar dulu sedikit seputar Slavoj Zizek. Bagi yang belum tahu, Slavoj Zizek ini saya sudah sedikit pada intinya menyampaikan siapa Zizek itu dan jati dirinya. Zizek ini seorang filsuf di Slovenia. Dia filsuf Marxis yang masih sangat aktif. Terbukti ini adalah buku internasional politiknya yang buku internasional politik pertama yang langsung dirilis oleh Zizek, walaupun platformnya digital dan walaupun tidak begitu tebal ya. Tapi nanti di akhir kita akan coba kritik apa kelemahan dari tulisan Zizek. Zizek ini seperti yang saya bilang tadi sangat kontroversial karena dia adalah orang yang masih bertahan sampai di era saat ini, dan dia menolak dikategorikan sebagai pribadi yang masuk dalam kelompok postmodern. Dia masih berpegang pada teori Hegelian dan tentu saja Marxisme dan bahkan komunisme. Saya mau kasih gambaran lagi seputar apa basis-basis pikiran Slavoj Zizek sehingga kita lebih mudah untuk mencerna tulisan-tulisan dia, termasuk yang terbaru di pandemi. Pikiran Zizek itu dipengaruhi oleh paling tidak saya menemukan dua filsuf yang paling berpengaruh dalam Zizek. Selain tentunya Marx, Zizek itu juga orang yang berangkat dari pikiran dialektik Hegel tentang subjek. Kita tahu bahwa Hegel cenderung mengedepankan kebenaran subjek ketimbang Kant yang mendahulunya terhadap kebenaran objek. Itu basis pikiran dia. Kemudian di era tahun 90, Zizek juga nampaknya banyak terpengaruh oleh pikiran Sigmund Freud. Kita tahu Sigmund Freud adalah seorang filsuf beraliran psikoanalitik, dan tesis juga disertasi yang terkenal itu seputar alam bawah sadar. Dan ini sangat berpengaruh pada analisis subjek yang bertindak politis menurut Zizek. Berikutnya, Zizek juga diperkuat oleh pikiran Jacques Lacan, itu seorang filsuf Prancis yang satu era sebetulnya dengan para filsuf di era struktural, tapi Lacan ini berusaha memisahkan diri. Itu yang diserap oleh Zizek. Jadi intinya, untuk memahami Zizek itu adalah orang yang mempercayai bahwa pribadi yang benar adalah pribadi yang subjek atau pribadi yang punya tindakan politik otentik. Itu yang disebut sebagai tindakan politik menurut Zizek. Karena itulah relevansi Marxisme menuju komunisme itu masih diperjuangkan oleh Zizek sampai sekarang. Itu yang pertama. Berikutnya saya mau kasih gambaran, terus yang kedua adalah lantas apa relevansi dengan pandemi COVID-19 ini? Banyak perspektif seputar COVID-19 ya, tapi saya menunggu-nunggu sebetulnya mana pemikir atau filsuf di era sekarang yang berani
membongkar COVID-19 dari sudut pandang filsafat dan bahkan ideologi. Tebakan saya benar saja, ternyata Zizek itu orang yang merespon itu dengan sangat otentik. Dia tidak kehilangan jati dirinya di era 2020 saat ini. Ketika orang banyak bicara COVID-19 dari perspektif kesehatan, dari perspektif naturalisme, dari perspektif sejarah seperti Harari, dari perspektif biopower seperti Michel Foucault, Slavoj Zizek bicara tentang bagaimana peran subjek yang saya bilang tadi, yang ideologis, itu merupakan solusi dari pandemi COVID-19. Itu. Jadi sebagai pengantar, kita pahami dulu bahwa Zizek itu berangkat dari definisi subjek yang politik. Itu. Subjek yang politik adalah menurut dia yang benar, subjek yang politik. Itu dia mengkritik bagaimana para pemikir di era postmodern yang berpikir bahwa subjek tidak lagi penting. Dan karena itulah narasi ideologi sampai tahun 2000-an sekarang sudah usang. Tapi Zizek adalah orang yang tetap meyakini bahwa narasi ideologi itu otentik dan itu hanya mampu diproduksi oleh subjek. Jadi itu basis pikiran Zizek secara filosofis. Dia terpengaruh oleh psychoanalytic Sigmund Freud dan dia terpengaruh oleh subjek Jacques Lacan, filsuf Prancis, dan tentunya dialektika otentik dari Hegel. Zizek ini kontroversial karena dia suka membuat statement yang memantik perdebatan bahkan cemooh ya. Misalnya dia berulang kali mengatakan dia lebih Hegel daripada Hegel dan dia lebih Marxis daripada Marx. Dan ketika orang mengkritik keruntuhan komunisme, dia mengatakan bahwa Marxisme itu punya kesalahan. Nah, kalau kita ikutin beberapa tulisan dia, nampaknya Zizek itu memasukkan unsur subjek yang menurutnya belum ada pada teori Marxisme. Unsur subjek yang menurut dia itu hanya bisa dibongkar melalui psikoanalitik Jacques Lacan dan Sigmund Freud itu tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bukunya. Ini buku sangat ringkas sebetulnya untuk dikategorikan karya akademik. Kalau tidak pernah mengenal Zizek, mungkin akan melihat buku ini sebagai clipping dari berbagai peristiwa, karena juga ditulis dengan jeda yang sangat singkat ya. Namun yang harus kita pelajari bahwa Zizek ini seorang filsuf. Ini beda dengan ilmu cocoklogi yang pernah minggu lalu dihebohkan oleh perdebatan serta jerisan Dr. Tirta tuh. Zizek berusaha merunut dan memasukkan unsur-unsur ideologis. Dia mau bilang bahwa perkara pandemi COVID dan juga yang dia ramalkan akan muncul lagi nanti, itu adalah perkara ideologis. Ini narasi yang hilang di era postmodern. Narasi ideologis itu narasi yang udah basi gitu loh di era postmodern. Tapi dia selalu kompatibel dengan narasi sosialisme dan komunisme. Nah nanti kita akan bahas apa sih komunisme model baru yang ditawarkan oleh Zizek. Ya. Oke, saya coba saya ada buat beberapa tulisan seputar bukunya Zizek. Saya tulis tangan aja karena saya lebih menikmati. Zizek sama seperti Marxisme orientalis ya, sama seperti Feuerbach, dia berangkat dari tulisan sejarah. Misalnya Zizek itu melihat bahwa saat ini kita tengah dihebohkan dengan virus corona dan media itu terus-terusan saja mengatakan bahwa social distancing adalah jawabannya. Yang dulu social distancing, sekarang physical distancing. Tapi pada saat bersamaan juga, media menyampaikan realitas bahwa kita diambang kedaruratan, kegawatan, bahkan bisa mendekati kematian yang semakin tinggi, dan faktanya begitu. Nah, Zizek juga melihat bahwa dalam teori Marxisme yang dia coba sampaikan di awal, di bab-bab awal, dia melihat tetap dalam teori Marxisme kelas, tetap dia masukkan di tulisan-tulisan awal ini, misalnya bagaimana dia sangat prihatin dengan para pekerja outsourcing yang kemudian oleh neokapitalisme global ini mengkampanyekan kreatif teamwork gitu melalui basis-basis platform daring, tapi tentu aja kebijakannya tidak akan pernah utuh sampai ke kalangan buruh. Kita bisa lihat betul jauh-jauh di Samarinda aja misalnya berapa banyak buruh atau para pedagang yang sama sekali nggak bersentuhan dengan narasi daring gitu atau work from home misalnya.
Zizek kemudian membandingkan juga bagaimana pandangan global COVID-19 ini terhadap persaingan negara-negara. Ini yang seringkali menjadi argumen dominan dari kelompok sosialis ya saat ini. Argumennya adalah begini, Zizek sepakat dengan itu, tapi Zizek berusaha memperlebar spektrumnya dan juga mengkritik. Misal begini, kita sekarang melihat bahwa ada argumen atau narasi global yang dibangun oleh kelompok sosialisme tertentu ya, saya nggak bilang global juga sosialismenya, sosialisme tertentu. Misalnya begini, mereka mau mengaitkan bahwa coba kalian lihat Kuba misalnya, Kuba Cina ya, atau bahkan Korea Utara, mereka yang punya basis ideologi sosialisme bahkan komunisme itu yang sangat sangat kuat menahan gempuran COVID-19. Jelas bukan karena faktor ekologi atau bahkan faktor imunitas di suatu negara, nggak ada urusannya. Tapi justru karena ideologi yang sudah bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun, itu menguatkan apa yang disebut sebagai kemandirian medis. Dengan kata lain, sumber daya mereka, termasuk dalam keuangan, dalam riset, dalam ilmu kedokteran, itu betul-betul menjadi nation atau menjadi dinasionalisasi. Dan itu bukan hal baru bagi negara-negara sosialis. Dengan kata lain, dia mau bilang, coba kamu lihat Amerika, yang selalu mengagung-agungkan research, yang mengagung-agungkan funding, bahkan ngasih store ke WHO atau PBB, ya mereka bahkan kelimpungan. Nah, premis itu dalam kelompok sosialis menjadi sebuah narasi hegemonis bahwa kekuasaan itu sekarang ada di tangan sosialisme. Itu Zizek nggak menampik itu. Kita coba bisa lihat di Kuba misalnya, di Kuba itu bagaimana kesejahteraan itu juga beriringan dengan kemampuan negara itu resisten atau tahan terhadap virus. Bukan karena negaranya antivirus, tapi karena sistem dalam situ tidak mengizinkan ada sektor swasta. Jadi sistem kesehatan, pendidikan, dan juga ketahanan nasional itu tidak mengizinkan ada sektor swasta, apalagi liberalisme. Jadi diatur oleh negara dan benar-benar disiplin. Ketika ada pandemi COVID, maka yang paling diuji itu sebetulnya bukan teknologi, bukan juga antivirus, tapi tabiat masyarakat. Itu yang coba mau disampaikan sebagai narasi awal sosialismenya. Walaupun Zizek mengekstrak itu jauh lebih kompleks ya. Misalnya kalau kita mau lihat lagi di bab-bab yang disampaikan Zizek, Zizek mau sampaikan ada satu bab menarik di bab 6 di bukunya ini, yang judulnya The Virus of Ideology. Jadi virus dari ideologi. Dia mau sampaikan satu pertanyaan, kemana datangnya dan datangnya virus ini dan berakhir juga ideologinya dimulai di mana. Jadi ada paradoks yang Zizek mau bilang, misalnya gini. Kita di era serba digital ya, Zizek mau bilang semakin dunia kita terkoneksi, semakin bencana lokal itu memicu ketakutan global dan alhasil juga malah petaka makin besar. Dan itu yang sekarang saat ini terjadi. Juga Zizek menambahkan bagaimana di negara-negara, mungkin juga termasuk Indonesia, di negara-negara yang liberal menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme, ketakutan terhadap berita itu lebih besar daripada hasil sebenarnya. Nah, ini sebetulnya menjawab juga di bab-bab pertengahan kalau saya nggak salah. Ada yang suka mengkritik Tiongkok. Kita ingat ya, ada seorang dokter yang pertama kali menemukan virus itu, kemudian ditahan oleh otoritas. Zizek mengatakan bahwa masalahnya itu begini. Ketakutan terhadap berita itu lebih besar daripada hasil sebenarnya. Ini yang menjadi argumen mengapa dokter itu ditahan. Karena argumen dokter itu tidak selalu linear dengan argumen politik. Ini harus dipahami dulu bahwa
cara berpikir medis itu selalu mencegah dan mengobati. Tapi argumen dalam negara itu argumen politis, itu hal yang berbeda. Nah, dalam negara yang dibayangkan oleh Zizek, sosialisme dan bahkan komunisme, itu lebih mengedepankan pada stabilitas. Bukan pada perang diskusi, bukan pada perang tafsir kan. Karena ketika pandemi saat ini terjadi, ngapain kita diskusi dan tafsir? Yang diperlukan adalah ketahanan. Itu argumen sederhana Zizek. Hanya begini ya, Zizek ini juga berulang kali maju mundur pada paradoks sejarah misalnya. Dia juga mengutip filsuf yang masih aktif sampai sekarang ya, Giorgio Agamben dari Italia, ya, yang juga anti demokrasi itu. Dia mau bilang begini ya, ada keanehan tuh. Dia mau bilang bahwa antara demokrasi yang selalu mengedepankan spirit kebebasan sipil, kita juga dipaksa kan untuk disiplin secara fisik. Jadi ada hal yang kontradiktif di sini. Contoh kalau kita mau tarik ke Indonesia, di Indonesia ini ya lepas dari Indonesia nggak jelas gitu ya ini ya, jalan demokrasinya apa dan republiknya apa. Tapi kalau kita mau ambil sampel di Indonesia misalnya, Indonesia mengatakan bahwa ini negara demokrasi, harusnya bahwa kebebasan sipil itu tetap dibuka, tapi di era COVID sekarang ini otoritas itu mengambil alih kebebasan sipil menjadi perintah langsung, dan itu disertai hukuman. Bagi paradoks yang disampaikan oleh Zizek, itu bukan demokrasi lagi namanya. Ini mirip seperti yang Agamben tulis tentang demokrasi yang nggak jelas itu. Kemudian Homo chaser ya, Homo chaser. Iya, Homo chaser itu. Jadi dia mengutip Agamben, walaupun nanti dia ada juga bagian dia nggak setuju sama Agamben, nanti saya coba sampaikan di akhir. Kemudian ada juga di sini kita bisa melihat fenomena baru di COVID-19 ini adalah apa yang disebut Zizek sebagai pembuktian terhadap teorinya dia yang subjek tadi, subjek politik. Ini yang menurut saya bisa digali lebih jauh sebetulnya. Saya agak maklum aja karena Zizek nulis ini agak terburu-buru ya. Sadar nggak sadar, dan moga-moga setelah diskusi ini teman-teman bisa punya perspektif baru seputar subjek menurut Zizek. Jadi begini, dalam pikiran Zizek ada yang disebut dengan solidaritas. Solidaritas ini menurut Zizek adalah solidaritas yang tidak diinisiasi oleh perintah. Jadi solidaritas itu adalah solidaritas yang sebenarnya saat ini terjadi. Misalnya kita bisa melihat bahwa orang-orang bisa lepas dari suasana Ramadan ya, orang bisa bagi makanan, bagi masker ya kan, bahkan bagi uang cash gitu ya. Ya walaupun ada juga yang beberapa yang punya niat komoditi politik, misalnya mau kampanye segala macam. Tapi umumnya kita bisa merasakan secara empiris bahwa niat-niatan subjek itu tengah terjadi. Itu yang menurut saya relevan dengan pikiran Zizek seputar subjek politik. Jadi subjek yang bergerak. Nah, kritiknya itu adalah sebetulnya ini masih agak prematur ya. Misalnya kalau kita mau cek lagi, apakah gerakan volunteerism ini atau solidaritas ini akan masih terjadi pasca COVID? Itu. Jadi ini seperti kalau Zizek pakai istilah paradoks, saya juga bisa pakai istilah antitesis. Misalnya kita selama ini mengetahui bahwa dalam ide-ide kemanusiaan atau humanisme bahwa nilai solidaritas itu adalah nilai yang melintasi perbedaan, agama, sosial, budaya, negara gitu ya, nilai universal, dan dia berlaku di tiap individu. Tapi pada COVID 2019-2020 sebetulnya yang kita bisa baca dari tulisan ini adalah kita secara sadar nggak sadar kita nggak murni bersolidaritas kok. Jadi kita itu bersolidar karena COVID gitu loh, bukan karena nilai kemanusiaan yang sebenarnya. Iya. Itu.
Oke, lantas apa yang ditawarkan Zizek? Eh, supaya nanti kita bisa diskusi. Eh, Zizek ini menawarkan hal yang dia sebut sebagai eh, komunisme berbasis sains ya, atau komunisme berbasis eh, dia menawarkan komunisme model baru yang saya juga nggak baca di buku ini, nggak diterapkan dengan rigid Ya, ya, apa maksudnya dia komunisme betul. berbasis ilmu pengetahuan itu atau scientific komunisme. Ya, Tapi yang saya tangkap bahwa dia mau menjadikan contoh-contoh negara liberal sebagai kegagalan. Makanya ada satu part kan di sini bahwa dia di bagian akhir dia mengatakan komunisme atau barbarianisme itu pilihan barbar. aja menurut dia. Barbar. Jadi di bagian akhir dia mau bilang kan bahwa di luar dari komunisme model baru dia itu barbar semua. Apa yang paling nyata? Yang paling nyata itu adalah yang terjadi pada Amerika Serikat. Kalau kita mau cek lagi, Amerika Serikat itu melalui presidennya Donald Trump. Ini saya coba buka kutipannya. Communism or barbarism, as simple as that, kata Zizek. Oke, di sini Donald Trump itu berupaya untuk mengakuisisi loh. Ada satu perusahaan farmasi terkenal di Jerman. Jadi di Jerman itu ada satu perusahaan farmasi terkenal yang sepertinya punya progres untuk vaksin COVID dan juga virus-virus yang lain lebih maju dibanding negara-negara lain. Apa yang dilakuin sama Trump? Trump berupaya mengakuisisi perusahaan itu. Tapi kan kalau kita mau cek lagi bahwa pemerintah Jerman itu mencegah. Karena pemerintah Jerman punya argumen yang lebih universal bahwa dia mengatakan bahwa the cure atau obatnya itu untuk semua. Itu nggak pandang satu negara atau negara-negara tertentu. Nah itu yang coba disampaikan oleh Zizek. Jadi dia mengkritik bagaimana negara-negara neoliberalisme yang selama ini mengedepankan kebebasan dan juga kemajuan teknologi, tapi ketika COVID-19 saat ini masih terjadi, yang paling panik dan yang paling kesulitan, bahkan beberapa diambang kehancuran menurut Zizek, justru ada negara-negara neoliberalisme itu sendiri. Sedangkan negara-negara yang dianggap sebagai musuh neolib, yang beraliran sosialisme atau bahkan komunisme, itu justru negara-negara yang paling tahan terhadap virus COVID-19, bukan secara fisik virusnya ya, tapi sistem di dalamnya. Karena Zizek memuji bagaimana Cina itu sebagai negara yang paling disiplin dan paling cepat sembuh. Lepas dari berbagai kontroversi, termasuk dokter yang tadi yang saya bilang ditahan itu, dan udah ada alasannya. Tapi di Wuhan itu sudah bisa dikatakan sangat drastis sehingga aktivitas di Wuhan sudah mulai berangsur normal. Juga di Vietnam, apalagi di Kuba bahkan mereka sudah merespon jauh-jauh hari. Kuba mengatakan kalau kalian mau kita bisa kok kasihkan teknologinya segala macam. Tapi kan Amerika tuh selalu super ego ya dengan itu. Amerika malah yang itu tadi dia mau beli riset dari Jerman, tapi Jerman juga udah nolak. Jadi itu beberapa premis dari Slavoj Zizek terkait pandemi COVID-19. Silakan kalau ada pertanyaan atau opini lain mungkin. Ya, ya. Terima kasih Bang Tino terkait dengan mengantar diskusi kita hari ini. Sebenarnya saya kurang tahu ya kalau teman-teman sudah ada yang pernah membaca buku Zizek ini. Saya baru cek tadi di beberapa penerbit baru selesai diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kemungkinan besar kalaupun ada yang membaca cetaknya, mungkin baru bisa hari ini atau beberapa hari ke depan kalau yang berbahasa Inggris. Tapi beruntung kita sudah mendapatkan e-booknya ya. Ya. Saya juga baru beberapa hari yang lalu membaca e-booknya. Saya agak pelan membacanya karena itu berbahasa Inggris. Kemudian kita harus mencoba mengartikan sendiri dan memaknai sendiri apa isi dari tulisan Zizek. Ya saya persilakan bagi teman-teman yang bergabung di sini, kalaupun ada yang mau ditanyakan oleh Bang Tino terkait dengan buku Zizek ini, Pandemik, silakan di kolom komentar
Boleh langsung nanti dibaca sendiri oleh Bang Tino ataupun saya bacakan. Oke, sembari menunggu komentar ataupun pertanyaan dari teman-teman, Bang, di buku ini saya juga membaca terkait dengan isu rasisme kalau nggak salah. Oh iya, iya Jadi, betul. ya, gelombang pengungsi dari Suriah, dan termasuk dia juga mengatakan bahwa ada dua tarian iblis antara Rusia dengan Turki. Turki, Erdogan Turki. dengan Turki dengan Rusia. Bahwa sebenarnya dia yang memainkan perang di Suriah kan dua negara ini, dan dia Iya, menyebutnya bayangkan sebagai saja ya, itu kritik keras Zizek sebetulnya terhadap ya egoisme tiap negara. Apa yang betul sebenarnya dijadikan objek keprihatinan Zizek itu adalah para ya pengungsi yang menjadi korban dari ego politik yang berlomba-lomba sebetulnya di dua negara atau bahkan lebih ya, untuk menjadi negara yang paling supreme, dan ide-ide untuk menjajah atau bahkan berkolaborasi segala macam. Ide itu kemudian menghasilkan masyarakat yang mirip seperti yang disampaikan oleh Agamben tadi, masyarakat yang sebetulnya ada di negara, tapi dia nggak punya hak kewarganegaraan gitu. Itu yang karena Agamben berapa kali dikutip juga oleh Zizek di sini. Eh, itu secara politis, tapi kaitan dengan COVID-19 adalah paling tidak ada dua. Yang pertama, mereka tidak punya sama sekali jaminan kesehatan, para refugees ini atau para pengungsi ini, dan mereka juga selain tidak punya kesehatan, mereka kotang-katung di perbatasan mencari tempat ya yang aman. Mereka juga berpeluang untuk menularkan COVID-19 ke negara-negara lain. Itu yang menjadi kritik keras dari Zizek. Dan Zizek juga melihat bahwa eh, neoliberalisme ini sepertinya punya kepanikan yang bisa ditebak dengan mudah oleh Zizek. Misalnya Amerika, ketika COVID-19 itu sudah terbukti oleh WHO, oleh mayoritas negara ya, oleh lab-lab independen sekalipun, apa yang dilakukan sama Donald Trump? Donald Trump itu malah sibuk menuding kan, dia membantah, kemudian dia menuding, atau kita bisa cek Presiden Brasil yang bahkan menteri kesehatannya berhenti gitu ya. Yang menarik itu memang kalau menurut Zizek adalah negara neolib itu selalu berusaha mencari kambing hitam juga. Misalnya Trump ada statement yang menurut Zizek itu sangat neolib banget. Ketika Trump mendengar isu COVID-19 dan faktanya warga negara Amerika makin banyak, belasan ribu, setiap hari bisa ribuan, apa respon dari Donald Trump? Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah eh, persekongkolan antara Cina dengan Partai Demokrat. Jadi tidak ada logika yang menurut saya tidak ada logika yang bersifat sosialisme di situ, jelas ya. Tapi logika dia selalu menyalahkan. Itu yang disampaikan oleh Zizek. Dan Zizek punya tulisan menarik ya. Ada 5 steps of epidemic, atau lima lima tahapan tuh. Itu yang menarik ya. Misalnya bilang begini ya. Yang pertama, orang tuh akan membantah tuh atau marah terhadap kehidupan yang penuh dengan dosa. Ini yang sepertinya terjadi di Indonesia awal-awal. Misalnya kalau kita mengecek, Indonesia ini bukannya menuju pada materi COVID-19 seputar riset, seputar apa virus itu. Tapi misalnya argumen-argumennya malah muncul juga, walaupun nggak lama ya, saya lihat di sosmed di Indonesia, seperti kata Zizek, 5 steps of epidemic. Yang pertama membantah. Membantah ini disesuaikan dengan kultur masing-masing. Nah, seringkali marah terhadap kehidupan yang penuh dengan dosa nih. Kehidupan yang penuh dengan kotor, hina, dosa, segala macam. Dan bahkan juga mengatakan bahwa ini adalah kemarahan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu menimpakan azab atau malapetaka kepada manusia. Itu argumen yang paling sering terdengar. Berikutnya Zizek mengatakan setelah itu kita itu akan berusaha untuk tawar-menawar deh dengan keadaan pandemi ini. Udah capek kita marah-marah membantah tadi, kita akan tawar-menawar atau bargaining. Dia akan, ya mungkin saat ini terjadi ya di sekitar kita. ya Oh ada kok COVID itu. Ya, COVID-nya ada, tapi kan ya
kayaknya yang terjangkit cuma usia sekian atau yang udah punya penyakit bawaan. Aku kan masih sehat gitu loh. Jadi aku sepertinya berpeluang kecil untuk menjadi untuk terjangkit. Kemudian eh, depresi ini yang disampaikan oleh Zizek. Di fase depresi ini eh, yang menarik, depresi digambarkan Zizek itu bukan dengan negatif, tapi depresi karena kehidupan telah berakhir, jadi kita bersukaria saja. Jadi karena ya udah kita udah mau mati nih besok nih, atau umur kita udah nggak lama lagi, ya udah kita nikmatin saja. Memang kedengarannya agak absurd ya, kedengarannya agak nggak jelas, tapi itu terjadi memang kalau kita cek di beberapa file internasional. Dan ini yang bisa kita lihat sebetulnya yang paling akhir adalah normalisasi. Jadi menerima sebagai hal yang normal. Ini yang narasi yang paling sering muncul di media internasional sebagai new normal atau suatu normal yang baru. Ini yang menurut Zizek menjadi sebuah fenomena terakhir. Jadi mau nggak mau lah kita berdamai nih sama new normal ini gitu. Ya, Bang, ini ada pertanyaan sih dari teman-teman. Kalau ini dari Bang Reza. Kalau nggak salah Bang Reza ini juga dosen psikologi dari Makassar. Yes. Ini ada pertanyaan terkait dengan membaca keadaan Indonesia saat ini. Apakah kecenderungan kebijakan kesehatan kita ke arah komunis atau ke arah liberal? Ini Bang Tino bisa baca sendiri. Ya, Bang Tino sendiri gimana nih? Atau melihat dari perspektif dari Zizek juga? Iya, Zizek, yang jelas Zizek nggak pernah memasukkan kata Indonesia dalam bukunya sih. Mungkin nggak penting-penting amat negara ini bagi Zizek. Ya, kita coba kontekskan dengan kondisi hari ini ya. Itu kira-kira kalau Bang Tino menurut... Ya, ada satu fakta menarik yang kita nggak bisa lupain sebetulnya, yang menjadi otokritik keras bagi pendukung pemerintah, dan juga kritik yang sangat keras bagi oposisi. Apa itu? Kita masih ingat dengan jelas kan bagaimana sekitar 2 bulan lalu, atau 3 bulan lalu, ketika COVID-19 itu sudah berlipat-lipat ganda di Jakarta, dan kita membutuhkan masker, dan waktu itu belum ada kan seruan masker kain, jadi masker medis. Apa yang kita temukan kemudian? Masker medis diproduksi dalam jumlah banyak di Indonesia, tapi diimpor. Bukan dalam kepentingan untuk kepentingan dalam negeri atau bagian dari mencegah virus atau seperti yang saat ini terjadi. Itu satu kritik keras terhadap globalisasi yang juga menyeret Indonesia atau tanah air dalam percaturan neoliberalisme. Kita juga nggak bisa memunafikan bahwa dari zaman Soeharto praktik-praktik neoliberalisme itu sudah sangat kuat, dia bercokol. Kita bisa melihat apa sih industri di Indonesia, sektor apa sih? Gini, sektor apa di Indonesia yang nggak ada industrinya? Sektor kesehatan udah pasti. Kita bisa uji dengan fakta tadi bahwa ketika ada COVID-19, kita nggak punya kesiapan bahkan pada hal yang paling sepele, yakni masker. Setelah itu bahkan jangan masker untuk publik, masker untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, sampai ke baju pelindung APD itu kita kesulitan sekali kan. Ya. Ya mungkin tidak bisa lebih spesifik ya Bang, apakah itu komunis atau ke liberal, tapi intinya hampir semua sektor itu ya ada industrinya atau bisnisnya. Nah, ya, mungkin tadi ada lanjutannya tadi dari Bung Reza, dia menanyakan apakah dalam buku Zizek ini ada hampir sama dengan pemikiran dari mantan Menteri Kesehatan yang sebelumnya bahwa WHO itu, ya, WHO itu ada memainkan isu bisnis dalam setiap ada penyakit. Di Zizek menjelaskan nggak di bukunya ini? Arah kesana WHO ada permainan. Zizek nggak mengkritik keras atau mengurai konspirasi WHO ya, seperti yang dituduhkan saat ini ramai. Hanya Zizek memang gini, dari buku ini kita bisa melihat sebetulnya Zizek itu seperti, kan Zizek ini seorang komunis terakhir di muka bumi sepertinya ya. Di tengah keterasingan dia,
Dia itu menunggu momen di mana dia mau bilang, ini loh, ideologi aku tuh paling relevan saat ini. Selama ini kalian tuh ngetawain ideologi aku. Nah, ini momennya. Jadi kalau dari buku ini, Zizek tuh mau bilang bahwa apa yang selama ini kalian tertawakan seputar ide sosialisme, komunisme, itu betul-betul diuji benar ketika ada pandemi dan saat ini yang terjadi COVID. Ya, betul. Jadi kalau mau ditanya seputar WHO, saya nggak menemukan bab yang spesifik mengkritik keras WHO ya. Cuma Zizek berkali-kali mengatakan bahwa bagaimana tabiat dari negara-negara liberal itu berujung pada ketamakan. Misalnya selalu aja dengan kapital atau dengan modal besar, logika sederhananya adalah akuisisi, seperti yang disampaikan Trump tadi. Dan itu sangat bertolak belakang dengan semangat solidaritas dalam ide-ide sosialisme. Itu yang dicoba disampaikan oleh Zizek. Ya, terima kasih Bang. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan buku Zizek. Sembari menunggu, mungkin ada beberapa juga ya poin juga saya mau tanyakan Bang Tino, terkait dengan 5, kalau tidak salah 5 apa ya di buku saya baca itu, 5 stages of epidemic. Unggulan itu, ya. Yang ternyata kan ada di bagian terakhir itu, di tahap terakhir, bahwa kita akan ada berdamai dengan virus COVID-19 ini. Nah, ada juga beberapa artikel yang saya baca bahwa kemungkinan besar COVID-19 ini bisa berlari dari pandemi ke endemik. Yang bisa jadi, yang dimaksud endemik itu bahwa virus ini akan terus ada. Misalnya yang endemik itu kan DBD, apalagi ya. Artinya kita COVID-19 itu bisa jadi akan ada di sekitar kita. Jadi tergantung daya tahan tubuh setiap manusia yang apakah dia bisa terjangkit atau tidak. Nah, kemungkinan besar ini ada nggak narasi yang sama ketika Presiden Jokowi mengatakan kita ingin berdamai dengan COVID-19? Apakah ada saya sih dari sana bahwa saya sih ngeliatnya begini ya, sepertinya tidak akan hilang dan ini akan menjadi endemi, dari pandemik menjadi endemik. Ya, meskipun di buku Zizek ini tidak menjelaskan spesifik usaha, tapi kan di 5 tahap itu kan ada perspektif yang terakhir bahwa kita akan berdamai dengan COVID-19 ini. Kira-kira gimana itu, Bang? Iya, saya mau pakai 2 argumen. Yang kedua Jokowi nanti atau Indonesia ya. Yang pertama argumen bahwa pandemi to endemi sebetulnya merupakan salah satu pikiran yang tertuang dalam historisme novel Harari di Homo Deus. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa tesis yang disampaikan oleh Harari kan, misalnya coba dia bilang begini, kebayang nggak sih kalau di era ratusan tahun lalu, bahkan ribuan tahun lalu, ada juga virus kan? Tapi kita nggak punya antivirus. Tapi kita masih hidup-hidup aja tuh. Nah, kalau kita mau... memang banyak yang mati. Coba lihat PES, apalagi flu Spanyol gitu ya. Bahkan di Hawaii itu sekian persennya hilang. Penjajahan Spanyol datang kan begitu. Tapi kan umat manusia hidup-hidup aja gitu. Ini tanpa maksud mengesampingkan para korban. Tapi dari perspektif yang kita mau lebarkan lagi, dari perspektif naturalisme, inilah cara alam bekerja. Jadi ada perspektif lain mengatakan bahwa jangan-jangan kitalah virusnya, manusia ini virusnya. Jadi sebetulnya overpopulasi itu salah satu indikasi bahwa semakin kita overpopulasi, semakin kita over tabiat. Jadi jumlah kita makin banyak, tindakan kita makin berlebih-lebihan. Seperti yang disampaikan Harari kan di bukunya bahwa dulu kita mati karena kelaparan, tapi sekarang kita mati karena kelebihan makan. Kena gula. Nah, yang kedua adalah seputar Jokowi tadi. Saya sih ngelihat yang paling mencolok sebetulnya ada kegamangan di pemerintahan Jokowi antara yang mana dia mau pilih, argumen kesehatan atau argumen ekonomi sebetulnya. Iya, betul. Nah, keduanya itu ada dalam satu bungkus. Bungkus itu namanya bungkus situasi politik. Dia dalam satu bungkus, karena dalam satu negara. Jadi, ada argumen kesehatan sama argumen politik, argumen ekonomi.
Itu dibungkus dalam argumen politik. Eh, kita bisa melihat memang Jokowi ini konsisten, walau konsisten dalam arti ekonomi. Dia kan setiap kali kampanye di periode kedua adalah pertumbuhan ekonomi 2%, bahkan 5%. Itu tetap dijaga, tapi kan pandemi ini kan tidak pernah terprediksi. Nah, nampaknya saya melihat bahwa Jokowi dengan kebijakan yang kalau kita cek sampai hari ini makin longgar kan, dia lebih memilih cenderung pada kebijakan ekonomi. Dia lebih memilih pada cenderung kebijakan ekonomi. Walaupun kritik terhadap pemerintahan Jokowi itulah kritik komunikasi politik yang terburuk mungkin sepanjang pemilihan sepanjang presiden. Kita bisa menemukan dalam satu hari jajaran menterinya atau bahkan juru bicaranya atau bahkan staf ahlinya itu berbeda-beda statement, bahkan saling berkontradiktif. Itu kan iya. Betul. kita jadi nggak tahu kan mana yang punya otoritas. Nah, itu menurut Zizek itu buang-buang waktu. Kita mau kembali pada teori Zizek. Bagi Zizek, ya subjek itu yang harus punya gerakan politik. Dalam hal ini subjek ya pemimpin ini presiden. Makanya itu yang kalau kita mau kembali pada teori Zizek, subjek yang politik adalah subjek yang aktif. Jadi kalau Indonesia mau jadi subjek politik, Jokowi yang aktif gitu kira-kira. Dia mau menjadikan Jokowi sebagai figur sentral. Ya, mungkin ada lagi teman-teman kalau ingin bertanya ataupun ada tanggapan dari diskusi kita hari ini. Jadi saya juga membaca pelan buku Zizek ini, memang ada beberapa poin yang kemungkinan besar bisa terjadi, seperti ramalan dari Zizek itu bahwa dia mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin kembali dengan kondisi yang normal. Jadi kita akan terbiasa dengan the new normal. Nah, yang saya tangkap di sini, ini cuma asumsi saya ya, asumsi lihat saya, berangkat juga beberapa artikel yang saya baca dan mengingat kondisi, ya meskipun beberapa negara sudah ada yang menyatakan sudah tidak ada COVID-19 ya, tapi kalau di Indonesia saya melihat ini kan grafiknya masih naik ya, belum turun. Kalau kita lihat Malaysia, Singapura, dan itu kan sudah turun. Nah, berangkat dari itu ya, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih mengarah ke mazhab ekonomi ya, dia lebih memakai argumentasi ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas dibandingkan dengan argumen kesehatan. Seperti kita lihat bahwa akan ada pelonggaran dan beberapa perusahaan akan dibuka kembali ataupun beberapa penerbangan. Nah, ini menandakan ini hanya asumsi saya bahwa bisa jadi pandemik ini menjadi endemik, yang berarti bahwa ya seperti teori herd immunity ya. Jadi dibiarkan aja virus itu ada. Jadi siapapun yang akan tidak sesuai dengan kondisi imunnya itu akan terjangkit oleh COVID-19. Jadi bisa jadi COVID-19 ini bisa seperti TBC, penyakit-penyakit yang datang ya. Meskipun kita belum ada data ya, jumlah yang meninggal akibat DBD dibandingkan COVID-19 per tahun itu kita belum ada data. Atau barangkali mungkin yang meninggal karena DBD lebih banyak dibandingkan COVID-19. Artinya ada yang menganggapan bahwa ya biarkan aja COVID-19 itu hadir. Sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini, beraktivitas seperti biasa ya, meskipun nantinya kita akan lebih banyak memakai masker, dan menurut saya juga akan dibahas ya bahwa di beberapa pasca COVID bisa jadi kita tidak terjadi lagi seperti cipika-cipiki, bersalaman, bersentuhan dan sebagainya, dan aktivitas kita memakai masker. Jadi mungkin di setiap kita keluar dari rumah ataupun di beberapa kegiatan yang banyak orang, kita akan banyak memakai masker, dan itu akan menjadi sebuah kenormalan karena mungkin dengan adanya COVID-19 ini. Karena belum ada lagi pertanyaan yang baru, Bang. Mungkin ada lagi tambahan, Bang. Saya dapat info dari Aksara, kita sampainya jam 5 ya. Karena Bang Rahmat katanya mau keluar, mau melayat. Kira-kira ada lagi, Bang, yang ingin disampaikan terkait dengan buku Zizek ini yang penting untuk kita bincang?
Tadi ada Eh, beberapa poin ya. ya, sebentar saya cek dulu ya. Eh, Zizek berupaya mengatakan bahwa secara secara otentik ya, secara asli, Zizek berupaya mengatakan bahwa ideologi itu nggak mati sebetulnya. Justru ideologi itu diuji ketika kita dalam kondisi terburuk, hidup dan mati. Saya jadi ingat Ya, kata-kata Mao Zedong. Mao Zedong mengatakan bagaimana cara menguji ideologi orang. Mao Zedong mengatakan ideologi orang itu diuji ketika dia kelaparan, ketika dia kemiskin, dia miskin, dia lapar, disitulah ideologi orang akan diuji. Nampaknya Zizek mendapatkan momen ketika COVID-19 ini, dan dia mengatakan bahwa realitasnya memang narasi seputar ideologi itu tidak tenggelam, dan dia masih sangat relevan di era ini. Satu lagi ya, eh, apa yang bisa lepas dari analisis Zizek, saya coba melihat ada lagi satu filsuf di era postmodern, dan dijuluki seorang ahli postmodern, yakni eh, Jean-Francois Lyotard. ya. Jean-Francois Lyotard itu punya satu tesis yang berjudul meta naratif atau meta narasi atau narasi besar. Eh, ini yang relevan dengan COVID-19. Ada satu fenomena yang menarik, yakni seperti yang Arwin tadi bilang bahwa selama COVID-19 penerapan physical distancing ini pelan-pelan mungkin menjadi bagian dari new normal, dan artinya adalah kita bisa melihat juga pada saat bersamaan gerakan-gerakan solidaritas inisiatif individu yang murni ingin membantu. Misalnya kita bisa melihat orang bagi-bagi masker tadi, atau bersama dengan bulan Ramadan bagi-bagi takjil. Mereka menciptakan narasi-narasi sendiri yang tanpa dikomandoi oleh otoritas, tanpa dikomandoi oleh negara atau bahkan pemerintah daerah. Negara. Mereka juga tidak peduli dengan ideologi. Nah, itu yang menjadi ciri dari apa yang disebut oleh Lyotard sebagai narasi-narasi di postmodern tidak lagi dikuasai. Ini sebenarnya berlawanan dengan Zizek ya. Oke. Ya. Ini berlawanan sama Zizek. Kalau Zizek berusaha klasik dengan dua narasi besar, yakni narasi sosialisme komunisme dan narasi liberalisme kapitalisme. Tapi faktanya adalah yang saya mau pakai teori dari Jean-Francois Lyotard, bahwa saat ini narasi-narasi publik itu justru digagas oleh subjek-subjek individu-individu bebas yang berangkat tanpa ada tendensi terhadap ideologi tertentu. Bahkan mereka nggak peduli seputar ideologi. Itulah yang sebetulnya menurut saya otentik sebagai subjek yang bergerak, subjek yang hidup, subjek yang politis. Ya, Bang, ini saya juga ada baca ya di Zizek itu terkait dengan dia membenturkan antara kapitalisme bencana dengan sosialisme bencana. Meskipun tidak dijelaskan secara mendalam ya. Mungkin Bang Tino bisa memberikan sedikit apa sih makna dari yang dimaksud Zizek itu sosialisme bencana dengan kapitalisme bencana itu. Iya, Mungkin memang dia nggak di spesifik bab menjelaskan apa sosialisme, disaster ya. dia bilang gitu ya. Disaster yang sosialisme juga kapitalisme. Dia nggak menjelaskan secara detail, tapi menurut Zizek adalah di mana ada solidaritas, maka disitulah benih atau awal dari ide-ide sosialisme itu akan tumbuh. Nah, COVID-19 itu adalah momen saat ini sebagai kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kebangkitan sosialisme secara alamiah dan kegagalan kapitalisme neoliberalisme. Nah, satu syarat terakhir adalah menjadi komunisme. Komunisme gaya baru kata Zizek itu tadi, komunisme yang saintifik itu adalah kita membutuhkan tetap subjek tunggal, subjek yang aktif, subjek yang hidup. Itu yang belum ada, dan memang Zizek belum sampai ke sana dari buku ini. Ya, ya saya sih melihat bukunya mungkin karena dibuat dalam waktu yang singkat ya. Iya, singkat sekali. Tergesa-gesa akhirnya kita tidak cukup banyak mengambil data. Tapi ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik bahwa di buku itu juga saya membaca bahwa pernyataan yang unik dari Menteri
Perdana Menteri Israel ya, Benyamin, bahwa bahkan dia membantu Palestina. Tapi di Oh Zizek iya iya menyebut iya. bahwa Benyamin membantu Palestina itu bukan karena solidaritas itu, tapi dia Ya menjaga agar perbatasan itu warga Palestina tidak terjangkit ya virus COVID-19. betul. Gimana itu, Bang? Betul. Jadi itu kan yang dikritik Zizek di bukunya, bahwa Ya, Zizek. yang disebut Zizek Ada itu ada ada solidaritas semu kalau saya lihat. ya ya ya. Kenapa Zizek mengatakan itu? Karena itu tadi di awal saya bilang bahwa Zizek ini kan seorang Marxis ya. Marxis ini kan nggak bisa lepas dari materialisme historis, juga pikiran Hegel terhadap makna. Jadi bagi Zizek penting untuk melihat historis mengapa Israel itu membantu Palestina dan menginisiatif kan. Jadi Ya, Israel tuh kebayang aja, Israel tuh menginisiasi bantuan medis terhadap Palestina. Itu bagi Zizek itu bukan solidaritas. Sekarang kita harus iya, melihat konteks sejarah. Sejarahnya ya jadi betul. Israel tuh praktis aja sebetulnya. Dia nggak mau bahwa Palestina antar kejangkit COVID-19 terus nular ke Israel. Jadi alasan ego politik itu sebetulnya di balik itu. Itu yang Zizek tidak inginkan sebetulnya. Ya, jadi saya juga ini juga sih agak sependapat dengan si Sek di situ bahwa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel